Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita punya sesuatu yang mungkin akrab ya buat Anda yang sering berburu pengganjal perut, sebuah lembar menu dari tempat makan bernama Dikira Kebab. Hahaha, namanya unik ya? Iya, namanya aja udah langsung bikin penasaran kan? Dikira Kebab. Ditambah lagi tajuk utamanya yang sangat lugas ini. Menu pemadam kelaparan. Wah, to the point banget ya. Nggak pakai basa-basi. Betul, misi mereka jelas sekali. Nah, misi kita kali ini adalah membedah menu ini nih secara mendalam, khusus untuk Anda. Apa aja sih yang mereka tawarkan? Terus gimana struktur harganya? Dan apa yang bikin menarik? Atau mungkin ada yang agak membingungkan nggak ya? Mari kita telusuri bareng-bareng. Oke, mari kita lihat. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama yang langsung kelihatan dari lembaran ini, justru bukan kebabnya loh. Oh ya, apa tuh? Ada prawn roll mushroom cream. Harganya Rp13.000. Deskripsinya, roti panjang atau long bun gitu ya. Terus pakai krim jamur sama udang Prancis, French prawn. French prawn. Nah itu dia, French prawn di tempat namanya Dikira Kebab. Ini kombinasi yang langsung gimana ya, bikin mikir gitu ya. Apa ini cuma istilah marketing aja biar keren? Iya, bisa jadi. Atau memang ada teknik masak khusus gitu yang mereka pakai? Itu pertanyaan bagus sih. Istilah French prawn memang rada aneh ya di sini. Kalau nggak ada penjelasan lebih lanjut di menunya, ya kita cuma bisa nebak-nebak aja. Bisa jadi mungkin maksudnya pakai saus krim atau mentega bawang putih gitu, yang sering ada di masakan Prancis. Atau ya itu tadi, biar kesannya lebih premium aja mungkin ya buat udang biasa. Kebab lainnya nanti, itu langsung kasih sinyal kalau tempat ini nawarin lebih dari sekedar kebab aja. Betul. Dan menu non-kebab ini nggak cuma satu. Ada lagi nih, beberapa pilihan nasi yang harganya, sama semua, Rp15.000. Lumayan bersaing lah ya harganya. Oh, ada nasi juga. Oke. Ada rice bento. Isinya nasi, terus bisa milih antara egg roll atau spicy chicken nugget, plus dapat salad. Terus ada rice chicken dori crispy. Ini nasi pakai ayam crispy atau dori crispy plus sayuran. Dori ya? Wah, pakai dori juga dia. Iya. Terus yang terakhir ada burrito cup bowl. Harganya sama Rp15.000 juga. Isinya tortilla, nasi, daging sapi sama salad. Disajiinnya dalam format cup bowl. Cup bowl. Istilah cup bowl ini juga kayaknya biar praktis gitu ya. Mungkin agak kekinian juga penyajiannya. Iya. Keberagaman ini penting loh. Kita lihat ada nuansa Jepang dari bento, terus Western dari chicken atau dori crispy, ada Meksiko dari burrito bowl, plus prawn roll tadi yang kesannya Eropa. Wah, ini strateginya lumayan ambisius ya. Bener juga ya, campur-campur gitu. Kayaknya Dikira Kebab, ini nggak cuma mau lawan penjual kebab lain, tapi juga, gerai makanan cepat saji atau rice bowl pada umumnya. Dengan harga 13-15 ribu, mereka masuk ke segmen yang, ya, rame banget pemainnya. Iya, harga segitu kan banyak banget pilihannya ya. Betul. Dan tagline, menu pemadam kelaparan itu jadi makin kuat artinya di sini. Ini bukan cuma buat ngemil, tapi emang solusi buat lapar beneran. Pilihannya banyak, ada karbo, ada protein. Pokoknya mereka langsung nembak kebutuhan primer Anda, tanpa banyak omong. Menarik ya gimana nama sama tagline itu nyambung sama variasi menunya. Oke deh, sekarang kita fokus ke bintang utamanya. Atau paling nggak apa yang dikira jadi bintang utamanya? Kebab. Nah, ini dia, kebabnya. Menu ini jelas nih, ngebagi berdasarkan protein. Sapi, ayam, sama dori. Nah ini nih, harga dasar buat ketiga jenis protein ini, mau sapi, ayam, atau dori, dibikin sama semua, Rp20.000. Harga yang sama untuk protein beda ya. Ini ada dua sisi nih. Buat Anda sebagai pelanggan, ya enak banget. Gampang milihnya. Mau protein apa aja, harganya sama. Nggak usah mikir. Simple. Tapi, dari sisi bisnis, ini bisa jadi strategi cerdas buat nutupin atau nyamarin perbedaan harga modal. Mungkin aja harga pokok dori lebih murah, atau suplainya lebih gampar dari sapi misalnya. Oh gitu ya? Dengan harga jual sama, untungnya bisa beda-beda per item. Terus soal dori itu sendiri juga perlu dicatat. Ini kan bukan pilihan protein kebab yang umum ya Anda temui. Iya, jarang banget sih. Nah, nawarin dori ini bisa jadi cara narik pasar yang mungkin nggak terlalu suka daging merah. Atau cari alternatif lebih ringan.
Atau bahkan segmen peskatarian yang sering nggak dapat pilihan di tempat kebab. Ini bisa jadi pembeda yang kuat. Wah, analisis soal potensi nutupin harga modal itu menarik juga ya. Jadi simple buat pelanggan, tapi bisa jadi ada strategi margin buat penjualnya. Oke. Lanjut ke kustomisasi nih. Ada bagian add-on atau tambahan. Dibagi lagi nih. Yang pertama ada telur, keju, sama kentang goreng. Masing-masing harganya Rp5.000. Nah ini? Ini tambahan yang cukup standar lah ya buat kebab. Betul, telur, keju, kentang itu add-on klasik banget lah ya. Harganya juga 5.000, ya wajar. Sistem add-on ini kan jelas bikin Anda bisa nyesuaiin sama selera. Nah, yang menarik itu gimana harga ini konsisten di varian berikutnya. Iya, kelihatan di daftar harga kebab yang udah pakai tambahan. Kebab sapi, ayam, dori standar kan 20.000 tuh. Kalau ditambah telur, jadi 25.000. Tambah keju, 25.000 juga. Tambah kentang sama, 25.000. Pas ya, naiknya? Pas banget, naiknya 5.000. Sesuai harga add-on satuan tadi. Nggak ada kejutan di sini. Tepat sekali. Konsistensi sama transparansi harga kayak gini penting buat bangun kepercayaan Anda. Jadi langsung kelihatan nilai tambahan Rp5.000 itu buat apa. Nggak ada biaya aneh-aneh atau hitungan ribet. Bikin milih jadi lebih enak. Benar. Nah, selain add-on yang 5.000-an tadi, ada pilihan add-on protein lagi. Sapi, ayam, atau dori. Harganya masing-masing Rp8.000. Nah, ini dia, add-on protein. Ini buka kemungkinan lagi nih, nambah protein harganya 8.000. Maksudnya apa ya? Proteinnya jadi double? Atau kita bisa campur protein gitu, misal kebab sapi terus ditambah dori. Menu ini nggak ngejelasin secara detail sih apakah bisa nyampur protein gitu ya. Misalnya kebab sapi plus add-on dori. Tapi ya kemungkinan besar sih tambahan 8.000 ini artinya Anda dapat porsi ganda dari protein yang sama. Atau paling nggak porsi proteinnya jadi lebih banyak lah. Fleksibilitas buat nambah protein ekstra ini jelas targetnya Anda yang pengen kebabnya lebih nendang atau lebih kenyang. Ini personalisasi yang lebih dalam lagi. Dan personalisasi ini kayaknya puncaknya ada di bagian yang namanya mix max. Nah, bagian ini agak bikin penasaran sekaligus sedikit bingung juga sih penjelasannya. Ada 3 pilihan. Oke, mix max. Pertama, mix 1. Ada keterangan 2 kali add-on 1. Harganya Rp25.000. Terus mix 2, keterangannya 2 kali add-on 1 plus 1 kali add-on 2. Harganya Rp30.000. Terakhir mix 3, yang paling max nih, 2 kali add-on 1 plus 2 kali add-on 2. Harganya Rp35.000. Terus di bawahnya ada tagline lagi. Mix favoritmu, maksimalkan kenyangnya. Bagian mix max ini memang paling menarik ya, dari sisi potensi kustomisasi. Tapi ya itu tadi, paling ambigu juga cara nyampein infonya. Masalah utamanya kan menu ini nggak ngasih tahu apa itu add-on 1 sama add-on 2. Iya, nggak ada definisinya. Tapi kalau kita coba tebak-tebak nih ya, pakai educated guess gitu. Lihat dari harga yang udah ada, add-on 1 itu kemungkinan besar ya, yang harganya 5.000 tadi. Telur, keju, kentang. Dan add-on 2 itu ya yang tambahan protein harga 8.000. Sapi, ayam, dori. Itu asumsi yang paling masuk akal sih. Oke, kalau asumsi itu benar, coba kita hitung ya. Mix 1, Rp25.000. Itu berarti kebab standar Rp20.000 plus 2 item Rp5.000. Mix 2, Rp30.000 berarti kebab standar Rp20.000 plus 2 item Rp5.000 sama 1 item Rp8.000. Dan mix 3, Rp35.000 berarti kebab standar Rp20.000 plus 2 item Rp5.000 dan 2 item Rp8.000. Cocok ya hitungannya? Secara matematika sih cocok. Iya, secara matematis cocok. Tapi masih ada lapisan ambigu lagi nih. Apa artinya 2x add-on 1? Apakah Anda bisa milih 2 jenis add-on Rp5.000 yang berbeda? Misalnya telur sama keju. Oh ya. Atau Anda milih 1 jenis add-on Rp5.000 tapi dapat porsi double. Misalnya keju double gitu. Sama juga buat 2x add-on 2 di mix 3. Menu ini nggak ngasih kejelasan detail soal ini. Benar juga. Jadi, kemungkinan besar Anda perlu nanya langsung pas pesen buat mastiin kombinasinya gimana aja yang bisa di paket Max ini. Jadi, meskipun konsepnya menarik ya buat maksimalkan kenyang, cara ngejelasin di menunya ini perlu klarifikasi lebih lanjut ya. Bisa jadi bikin bingung dikit buat pelanggan yang baru pertama kali pesan. Betul. Tapi ya, di luar penjelasan yang ambigu itu, strategi di balik Mix Max ini cukup jelas kok. Ini upaya buat upselling, ningkatin nilai transaksi gitu.
sambil nawarin paket yang rasanya lebih banyak atau lebih puas buat Anda yang mungkin lagi lapar banget atau pengen kombinasi rasa yang lebih rame. Ini nyambung lagi ke tagline utama menu pemadam kelaparan tadi, bahkan buat lapar level maksimal. Oke. Nah, selain detail menu sama harga, ada beberapa elemen lain juga di lembar menu ini. Ada ajakan standar sih buat zaman sekarang, find and review us on Google. Ah iya, standar ya itu. Terus ada juga instruksi scan me for promo, order, and info detail. Ada QR code-nya, tapi ya kita nggak bisa lihat isinya apa dari dokumen ini. Kehadiran ajakan review Google sama QR code ini nunjukin kalau dikira kebab, meskipun namanya kayak iseng atau tradisional gitu ya, sebenarnya mereka pakai cara-cara bisnis F&B modern juga. QR code yang nyambung buat promo, pesen, sama info detail itu kan cara efisien buat interaksi sama Anda, kasih penawaran khusus, sama bikin proses pesan lebih gampang. Ajakan review juga penting buat bangun social proof sama reputasi online. Ini nunjukin mereka peduli sama kehadiran digital dan masukan pelanggan. Itu penting banget buat bertahan dan tumbuh di pasar kuliner sekarang ini. Baiklah, kita udah bedah lumayan dalam ya, lembar menu dari Dikira Kebab ini. Mulai dari nama sama tagline yang catchy banget dan lugas, Dikira Kebab, menu pemadam kelaparan. Iya. Terus ada kejutan di variasi menu non-kebab kayak prawn roll, rice bento, rice chicken dori crispy, sama burrito cup bowl tadi. Terus masuk ke inti kebabnya dengan pilihan sapi, ayam, dan dori yang unik itu dengan harga dasar yang sama. Sampai ke sistem add-on yang transparan buat tambahan dasar sama paket Mix Max yang nawarin kustomisasi lebih jauh. Meskipun ya penjelasannya perlu diklarifikasi dikit. Iya, rangkumannya bagus tuh. Jadi beberapa poin kunci yang bisa kita tarik buat Anda ya. Pertama, berani banget variasinya jauh dari ekspektasi nama brandnya. Ini bisa bagus, narik pasar lebih luas, tapi bisa juga bikin identitas brandnya jadi agak kabur. Bener juga. Kedua, struktur harga yang kelihatannya transparan buat kebab dasar sama add-on 5 ribuan. Tapi ada potensi masking biaya di balik harga protein yang dibikin sama rata. Ketiga, pilihan dori sebagai pembeda utama. Keempat, ada upaya kuat buat personalisasi lewat add-on dan paket mix-mix. Ini nunjukin mereka paham kalau Anda pengen kontrol dan puas maksimal. Meskipun ya cara ngejelasinnya bisa lebih baik lagi. Kelima, mereka pakai alat digital, QR code, review, nunjukin adaptasi sama tren bisnis modern. Semua elemen ini, dari nama sampai QR code, kayak ngasih gambaran bisnis yang coba nyimbangin antara pendekatan yang fun, main-main gitu, tapi strateginya juga cukup serius di pasar. Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan yang mungkin menarik buat Anda pikirin. Dengan sengaja milih nama Dikira Kebab, seberapa besar sih sebenarnya peran strategis menu-menu non-kebab mereka itu? Pertanyaan bagus. Apakah ke roll, rice bento, burrito bowl itu cuma tambahan aja buat narik pelanggan yang kebetulan lagi nggak pengen kebab? Atau jangan-jangan justru itu inti strateginya? Pakai nama yang bikin orang punya ekspektasi tertentu, terus dipatahin pakai variasi yang nggak terduga buat bikin heboh dan beda banget di tengah ramainya penjual makanan lain. Kayak strategi kamuflase yang cerdas gitu. Wah, menarik itu buat direnungkan. Pertanyaan itu kita tinggalin aja buat Anda pikirkan ya. Sampai di sini dulu sesi eksplorasi kita terhadap menu Dikira Kebab. Semoga pembahasan ini ngasih Anda perspektif baru. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.